Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyil ummah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah patut untuk senantiasa kita haturkan kepadanya, senantiasa kita tingkatkan atas kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada diri kita, kepada bangsa kita, kepada negara kita. Walaupun sekarang kita tidak menghindar, ya, dan tetap tetap sadar bahwasanya bangsa kita sedang sakit, gitu Pak. Gitu. Tidak sedang baik-baik saja. Yang biasanya di desa-desa ngeten iki enten lomba gitu, lomba-lomba konyol, tapi ternyata bangsa kita sedang lomba bertahan hidup, gitu Pak. Ya, lomba bertahan hidup di tengah peringatan niki nggih. Bangsa kita pinten tahun Pak? Secara simbolis 76 tahun yang lalu nih. Secara simbolis 76 tahun yang lalu bangsa kita menyatakan kemerdekaan dari penjajahan Belanda dan penjajahan bangsa lain secara simbolis. Akan tetapi ternyata merangkaknya kita dari zaman dulu, ternyata bangsa kita sekarang pun masih merangkak juga ya Pak. Masih merangkak juga. Kadang ironis ketika kita menyatakan kemerdekaan kita, tapi ternyata ada beban 6.500 triliun yang harus ditanggung oleh negara kita. Nggih napa nggih? Nggih, insyaallah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, nggih. Alhamdulillah kalau yang sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kemerdekaan Indonesia dirayakan dengan dangdutan. Dengan apa melih? Dangdutan terus nopo orkesan konser nggih, hal-hal yang tidak berguna sama sekali nggih. Ya, ternyata hari ini nggih kita melihat jarang-jarang nggih. Mungkin napa enten Pak? Karena tidak boleh orkesan nggih. Nggih, karena tidak ada konser ya. Semoga saja kemaksiatan yang dilakukan oleh bangsa kita di peringatan kemerdekaan tahun lalu yang sekarang sudah terhilangkan nggih, yang berupa konser dan lain sebagainya nggih, mensyukur nikmat Allah dengan cara yang salah dan sekarang ternyata sedang dipaksa untuk tidak melakukan hal itu. Semoga ini menjadikan satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah-musibah yang menerpa bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sudah mendapatkan Fathu Mekah nggih, hari kemenangan, hari di mana dibebaskan kota Makkah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat An-Nasr. Surat An-Nasr nggih. Surat An-Nasr niku napa? Surat Al-Kautsar maaf nggih. Inna a'tainakal kautsar. Oh bukan, surat An-Nasr maaf Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, maka perintah Allah jelas, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Apabila datang manusia nggih, apabila datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala, jaa nasrullah wal fath, dan kemenangan ya, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia masuk ke agama Allah berbondong-bondong, maka perintah Allah Subhanahu wa taala fasabbih, bertasbihlah, sucikan Allah Subhanahu wa taala dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya tidak pernah dengar
nggih. HUT RI kita isinya zikir berjamaah ndak ada. Enten mboten, Pak? Untuk memperingati kemerdekaan bangsa kita, kita zikir se-Indonesia bareng-bareng. Ada ndak, Pak? Ndak ada, belum ada. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini penyebabnya, nggih. Kenapa bangsa kita senantiasa merangkak? Kenapa bangsa kita nggih sulit untuk berdiri tegak? Mungkin karena kita tidak menunaikan apa yang Allah perintahkan ketika diberikan kemenangan, ketika diberikan kemuliaan, ketika dibebaskan bangsa kita bertasbih dan beristighfar. Ya, baik. Karena panjenengan boten enten sing pejabat, jadi nggih masing-masing pribadi mawon sami mawon lho kula sanjang ngoten niku panjenengan boten saged usul ning bupati nggih. Ya isa usul tapi mbuh dirungokne napa mboten. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perintah Allah Subhanahu wa taala nggih. Ketika kita merasa diri kita sudah diberikan kemenangan, ketika kita merasa diri kita diberikan keberhasilan, Mak, jangan lupa mungkin bisnis kita, mungkin jabatan kita, mungkin dalam pekerjaan kita diberikan kemenangan, diberikan keberhasilan. Allah Subhanahu wa taala telah cantumkan dalam surat An-Nasr, bertasbihlah dan beristighfarlah. Bukan hanya sujud syukur, bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tapi banyak-banyak mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampun atas dosa yang telah kita perbuat. Itulah seharusnya cara kita untuk mensyukuri kemerdekaan bangsa kita. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, pembacaan kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Halaman ayat hadis yang ke 162 bab yang ke-16, babnya bab 16, hadisnya hadis ke-7 dari bab tersebut atau hadis ke-162. Hadis ke-162. Sampun? Nggih. 162 atau ke-7 dari bab itu. Dari Abu Musa Al-Asy'ari. Wa anhu. Nggih, Pak Edi, leres. Ya. As-sabi', hadis yang ke-7, anhu darinya, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, nggih. Kemarin seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang sudah kita ceritakan, di mana akhir hayat beliau ternyata malah justru bukan semakin loyo, ya, beliau semakin tua, beliau malah justru semakin giat beribadah, Pak, sampai kepayahan hanya karena ibadah. Salate tambah kenceng, posone tambah banter, sedekahnya tambah banter, sampai kepayahan, sampai meninggal dunia karena kesehatannya tidak begitu terurus. Diingatkan oleh keluarganya, Pak, sampean itu pun sepuh, Allah sudah kasih rukhsah loh. Ya, Allah banyak kasih rukhsah kepada sampean, orang yang sudah sepuh niku nggih. Apa kata Abu Musa? Sesungguhnya kuda balap itu kalau mendekati garis finish dia akan memacu lebih cepat, berlari lebih cepat. Begitulah seharusnya kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia nggih. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjenengan yang sudah 60 ke atas, maka bukan boten wayahe leren nggih. Leren anggone leren dari dunia iya, tapi untuk beribadah kepada Allah bukan wayahe leren, tapi justru harusnya semakin semangat. Makanya kan kalau kita lihat ngeten iki Bapak Ibu nggih, sing hadir niku kathah sing enem napa sing sepuh? Sing sepuh nggih. Sing nem. Nah, saya kira nggih masih muda semua nih. Masih muda semua. Jiwanya jiwa-jiwa muda nggih. Nggih napa nggih? Nggih. Mungkin rambut boleh putih nggih, tangan kulit boleh keriput, tapi jiwanya jiwa-jiwa muda. Wani nambah. Pak Edi. Nggih. Baik. Kita lanjutkan. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, ini yang seringkali hadis yang seringkali saya sampaikan, bahwasanya ilmu itu layaknya hujan. Inna masala ma ba'asanillahu bihi minal huda wal ilm kama sali ghaisin asaba ardan. Sesungguhnya permisalan apa yang Allah kirimkan kepada saya dari petunjuk dan ilmu. Apa bedanya ilmu dengan petunjuk? Kenapa kok dibedakan sama Rasul? Yang satu petunjuk, yang satu ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ilmu itu untuk menjadikan kita semakin cerdas. Syariat, kemudian akidah dan lain sebagainya. Petunjuk itu untuk semakin menjadikan kita lebih baik. Orang yang berilmu tidak mesti beramal. Gini apa nggih? Orang yang pinter walaupun dia mungkin profesor tapi tidak mesti beradab. Gini apa nggih? Malah justru kebanyakan maling di bangsa kita itu maling-maling berdasi. Ya. Semakin tinggi ilmunya, semakin dipandang terhormat orangnya, tapi tidak mesti semakin beradab akhlaknya. Itulah kenapa di sana ada ilmu, ada huda. Ilmu yang Allah berikan kepada saya, kata Rasulullah, huda, petunjuk yang Allah berikan kepada saya, termasuk akhlak, termasuk adab, termasuk kemudian amal, ya, terus kemudian hidayah dan lain sebagainya. Itu semua seakan seperti hujan. Seakan seperti hujan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, sering saya sampaikan, hujan itu sifatnya membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Membasahi yang kering, menghidupkan yang mati. Artinya, apa yang telah dibawa Rasulullah SAW, Pak, kalau kita merasa hati kita sedang kering, gundah, gulana, sedih, dan lain sebagainya, cari Pak apa yang disampaikan Rasulullah. Hadir di majelis ilmu, dengarkan para penceramah, baca hadis, baca Al-Quran. Itu obat hati kita untuk menenangkan hati kita. Begitu pula kalau kita merasa atau mungkin kita melihat saudara kita, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata jiwanya sudah mati, dielingke angel. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu dibasahi juga dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Hanya saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hujan itu tidak mungkin saember dibiokne. Gini apa Pak? Hujan kayak air terjun saember dibiokne yo mati kabeh sing ngisor. Tapi hujan itu kadang rintik-rintik, kadang deres, tapi tidak pernah langsung ngoten. Kenapa? Itulah ilmu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ilmu itu kita bisa menyerapnya hanya rintik-rintik saja. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai nanti ada satu hadis dalam riwayat Imam Bukhari. Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW ternyata beliau kalau memberikan ceramah kepada para sahabat itu tidak kemudian setiap waktu terus. Jadi isu ceramah terus sampai duhur leren jilid ceramah lagi sampai asar leren jilid ceramah lagi. Enggak, setiap hari terus, enggak seperti itu ya. Kenapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasul mengatakan karena manusia cepat bosen sudah mulai sing didelok gur kuwi cuman iki Ustaz Gufron bendino karo Ustaz Gufron misalkan seperti itu nggih. Lek ndelok Kanjeng Nabi, bendina ndelok Kanjeng Nabi yo demen nggih, tapi ya dilihat manusia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meskipun itu Ustaz favorit kita, kemana-mana kita ikut, ada satu masa kita pasti akan bosen. Rasulullah SAW pun beliau pun juga khawatir kalau misalkan umatnya juga bosen nggih. Jadi diselang-seling Pak nggih. Kadang nanti kadang esok, terus kemudian kadang besoknya awan, sesuk meneh sore, sesuk meneh bengi, jadi selang-seling Pak nggih. Diselang-seling. Kadang satu hari, kadang besoknya ndak nggih. Kadang terus kemudian 2 hari ndak, 2 hari beliau ndak khutbah, 1 hari beliau khutbah dari habis isya sampai subuh. Berani ndak Pak? Ya, mungkin pas napa niku mabit gitu ceramah saka bar isya sampai subuh. Saya yakin 100% tidur.
sing 10%, 1% bangun. Ya lek gur napa niku ngrungokne ceramah terus ya bosen ustaze dhewe ya kemeng leh ngomong. Ya. Ya semoga mungkin nggih kapan ngoten nggih Pak Karim nggih. Mungkin di satu momen kita mabit ngoten kajian semalam suntuk nggih. Jadi kajian bener-bener kajian nggih, bener-bener ngaji. Ya engko enek istirahate ngoten. Misalkan sore maghrib sampai isya istirahat dulu makan, nanti terus kemudian kajian lagi 2 jam istirahat sih ngopi-ngopi, nah, terus kemudian kajian lagi istirahat sih sampai nanti wayah sholat malam terus malam bablas. Nanti sholat malam berjamaah subuh kajian lagi ya. Kemarin Bapak Ibu rahmati Allah sudah kita laksanakan, tapi di sana juga ada film, mungkin kedepannya filmnya ditiadakan, semuanya full kajian, ustadz semuanya diundang, masya Allah, insya Allah, baik. Jadi permisalan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW itu seperti itu Pak, seperti hujan. Hujan itu Allah turunkan tidak langsung biok, karena itu tidak pas untuk manusia. Begitu pula ilmu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita diberikan kepada kita atau kita berikan kepada orang lain Pak, ndak langsung bres. Ada orang teman saya tuh Pak, ada orang dia ndak ketika dia dikirim di Paranggupito, ketemu orang di sawah, dia ndak sholat Pak, terus ngerokok. Nah, teman saya itu pertama kali yang menarik buat dia apa? Mboten salate, Pak. Mboten salate, malah justru, Pak, sampean ojo ngerokok lho. Ngerti-ngerti wong nggih. Orang ketemu ngaret jaga gongan, Pak, rokok itu loh, enggak boleh, haram ngono. Ya melayu. Ngene apa nggih? Ya melayu nggih. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka begitulah Rasulullah SAW, beliau memberikan contoh kepada kita ketika kita mau mengingatkan seseorang, lihat mana yang paling penting dulu. Kesalahan yang paling besar apa? Kesalahan di bidang akidah, ya akidahnya dulu. Kesalahannya kok di bidang sholat, ya sholatnya dulu. Perkara yang lain itu belakangan. Tidak langsung kemudian brus, orang baru masuk Islam Pak, langsung sholat itu bukan hanya 5 kali. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, duhurnya nanti juga 4 rakaat, terus kemudian 2 rakaat sebelum asar, terus kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya sebelum maghrib, maghribnya 3 rakaat, 2 rakaat setelah maghrib lagi, 2 rakaat sebelum isya, isyanya 4 rakaat, nanti setelah isya 2 rakaat lagi. Gliyeng Pak, sholat akeh men, wong kita ibadah, mereka ibadah seminggu cuman 1 kali minggu, langsung kemudian kita kasih pokoknya semua aku harus disolati. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harus ditadrij, harus setapak demi setapak, sejengkal demi sejengkal. Itulah ilmu yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik. Fakanat minha ta'ifatun tayyibah. Yang dibawa Rasul seperti hujan, sedangkan hati kita itu Pak seperti tanah. Ada tanah yang baik subur, tanah galek. Tanah galek diudani ya enek tumbuhane, ora diudani ya enek tumbuhane. Nggih Pak. Walaupun tumbuhane mulai mengering ngono terus kemudian nanti diudani malah longsor. Tapi kan gembur. Ada tanah yang subur. Begitulah permisalannya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti hati seseorang. Jadi Rasul sampaikan ada 3. Sedang yang Rasul bawa itu seperti hujan, sedangkan kalian itu seperti tanah. Tanahnya apa saja? Yang pertama tanah yang subur. Wabilatil ma fa'ambatatil kala wal usbal kasir. Tanah yang subur ini akan bisa menerima air, menyimpan air, dan kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Wa kana minha ajadib amsakatil ma fanafa'allahu bihan nasu fasharibu minha wasaqu wa raza'u. Ada juga tanah niku Pak, ndak bisa menumbuhkan air, ndak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan,
tapi bisa menyimpan air. Seperti tanah napa, Pak? Napa? Diudani malah banjir. Jakarta. Padas atau mungkin bebatuan. Ya, ada tanah seperti ada tanah yang subur, ada tanah yang diudani tapi dia bisa nyimpen air, batu-batunya legok-legok ngoten nika, ndak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi bisa menyimpan air sehingga manusia bisa mengambil air dari situ. Ada tanah sing kaya Jakarta, diudani malah banjir. Ada tanah yang diudani sama Allah Subhanahu wa taala, wa kana minha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sabat taifatun minha ukhra, ada yang lain juga. Wa innama hiya qan'an, tanah itu hanya gersang sama sekali, kayak padang pasir. La tumsiku ma'an wa la tumbitu kala, tidak bisa menahan air dan juga tidak bisa menumbuhkan tumbuhan. Diudani kaya ngopo wae ya panggah ra iso tukul. Nggih, aspal ngoten niku kan diudani ya ora iso tumbuh to, Pak. Saya belum pernah lihat cerita aspal meletek terus tukul wit jati, tidak ada. Tapi lek batu meletek tukul wit jati ada. Tapi lek aspal legok ditanemi pisang enten, nggih Pak. Ya. Aspalnya wis legok-legok ngoten nika wis pusing ora ndang dibenah-benahi tanduri pisang. Tapi ndak ada sing napa niku aspal meletek terus kemudian menumbuhkan tumbuhannya, ndak ada. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tiga macam tanah yang disampaikan Rasulullah itu seperti hati kita, seperti permisalannya seperti kita. Apa kata Rasulullah SAW? Fadhalika mislu man faquha fi dinillah. Itu yang pertama, tanah yang subur tadi seperti orang yang dia itu faham dengan agama Allah. Wa nafa'ahu Allahu bima ba'asanillahu bihi fa'alima wa 'allama. Allah memberikan manfaat kepada dia dengan air yang Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada dia dengan ilmu yang saya berikan sehingga dia bisa faham dan juga bisa memahamkan orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, permisalan yang pertama, tanah yang subur bisa menyimpan air, bisa menumbuhkan hujan, bisa kemudian seperti misalkan lek teng Klaten nika timbul mata air, nggih. Lah sing teng mriki belik wonten Pak? Ada di sini. Belik pundi? Sing mata air besar ada di Galek. Dereng enten. Sing teng Tugu nika sumbernya ndak. Bendungan paling besar, nggih. Ada tanah yang seperti itu. Itu permisalannya Bapak Ibu dirahmati Allah, seperti orang yang ketika disampaikan hadis, disampaikan ilmu dari Allah dan Rasulnya, dia bisa menyimpan, bisa menghafalkan, bisa faham, bisa mengambil manfaat dengan amal, dan bisa mengajarkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kita disampaikan ilmu kan nggih, orang mesti nggih, tidak semua yang hadir di majelis ilmu itu paham 100% dengan yang disampaikan ustadznya. Kenapa nggih? Nggih. Enek sing kemudian pulang-pulang cuman bawa 5%. Nggih. Ada yang pulang-pulang bawa 60%. Ada yang pulang-pulang bawanya 110%, Pak. 110. Jadi wafal plus dapat inspirasi. Nggih enten sing ngoten niku. Nggih napa nggih? Ya, masing-masing berbeda. Tapi yang di Bapak Ibu dirahmati Allah, yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu bukan itu. Hadirnya kita di majelis ilmu, usaha kita itu nanti yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah kemudian kita misalkan nggih semakin sampean nih hadir terus ning majelis ilmu gak paham-paham, salate lho gak iso-iso. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sing diganjar dudu kuwi yo, nggih, sing diganjar dudu kuwi. Sing diganjar itu usaha kita. Seberapa jauh panjenengan Pak Edi nggih, misale dari longsor ke sini pakai sepeda motor dengan dari longsor ke sini jalan kaki, Pak. Nggih, banyak pahalanya yang jalan kaki. Tapi duko sampai sini dapat wis isa apa gareng. Ya. Tapi usaha tadi dulu. Masya Allah. Jadi usaha yang kita lakukan
itulah yang nanti akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah surga. Nggih. Surga niku mahal napa murah, Pak? Murah. Murah napa mahal? Murah niku lek jarene Kiai Amin niku nggih. Nggih. Sing nyanyi niku lek Kiai Amin nggih. Tiket swarga regane murah. Tapi kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nggih, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah bahwasanya perdagangan, barang dagangan Allah itu mahal. Kenapa kok mahal? Karena walaupun itu nggih kebaikan kita murah, tapi angel sing nglakoni. Nggih napa nggih? Ala inna sil'atallahi ghaliyah, ala inna sil'atallahi yal jannah. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu mahal. Ketahuilah bahwasanya barang dagangan Allah itu adalah surga. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bisa kita berhalusinasi kemudian mengatakan besok saya mesti masuk surga, padahal juga gelem sholat, gak gelem poso. Okay. Maka sampai ada muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Rumang sana enek kenalan yang juru surga. Okay. Ya, ya, surga ini baik. Tidak ada seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada seorang sahabat, Pak, dia belum pernah sholat semasa hidupnya, tapi mlebu surga. Belum pernah sholat semasa hidupnya, tapi mlebu surga. Tapi nopo regane, Pak? Regane nopo? Jihad. Nggih. Ada seorang Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kaum muslimin dan orang-orang kafir bertemu, Pak, seorang dari orang kafir niki bertemu dengan menghadap kepada panglimanya orang yang beriman dari kalangan sahabat. Dialog, Pak, akhirnya masuk Islam, terus kemudian bertanya, kalau misalkan saya mati untuk membela agama ini, apakah masuk surga? Iya. Walaupun saya belum sholat, iya, kata Rasulullah. Maka sahabat ini, Pak, langsung merengsek, durung wudu, durung tahu adus, durung tahu sholat, tapi mlebu surga, tapi regane nyawa. Itulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga itu mahal. Maka kadang kita harus menembus rintik hujan, nggih Pak, untuk mendapatkan pahala, juga derasnya angin untuk mendapatkan surga. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keridhaan terhadap apa yang telah kita perbuat dari ibadah-ibadah ini, dan memberikan kita satu kunci yang tidak kita minta dari yang lainnya, kecuali kunci itu adalah kunci surga. Amin ya rabbal alamin. Terus kemudian jadi yang pertama tadi tanah yang subur, isoh nyimpen, bisa hafal, bisa faham, bisa ambil manfaat dengan beramal, bisa mengajarkan. Ada tanah, Pak, yang tidak subur tapi hanya bisa menyimpan air. Kalau bisa menyimpan air, otomatis selagi air itu tidak menggenang terlalu lama, maka manusia bisa mengambil dari situ. Oke. Seperti apa? Itu seperti seorang yang dia hadir di majelis ilmu, yang dia dapat ilmu dari Rasulullah dari Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyimpan, bisa menghafalkan, dan bisa mengajarkan, tapi gak paham dan tidak bisa beramal. Nggih. Maksudnya pripun? Alim, nggih, alim, tapi kelakuannya nggih boten menunjukkan dia itu orang alim. Atau dia punya hafalan tapi tidak paham dengan yang dia hafalkan. Mengajarkan kepada manusia, diajar nih ngoten mawon nggih, disampaikan saja. Saya tadi ketika di TKI nggih, sampean mau rungokne ora? Yang hadisnya Rasul tadi seperti apa? Oh, saya hafal begini. Paham maksudnya? Gak paham. Enten mboten, Pak? Ada nggih. Lah kan Bapak Ibu dirahmati Allah, buktinya nggih. Panjenengan misalkan nggih hafal surat Ad-Duha, Pak. Hafal? Surat sing gampang mawon. Alam Nasrah, hafal? Paham enggak artinya, Pak? Enggak paham. Ya, belum paham. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka seperti ini kita bisa meningkatkan kualitas kita, nggih. Jadi ketika kita belum paham,
maka kita bisa meningkatkan kualitas tanah kita supaya menjadi lebih paham. Kita belum misalkan masih berusaha untuk beramal, maka kita bisa tingkatkan kualitas amal kita supaya lebih mengamalkan. Sehingga hati kita tidak lagi seperti hati yang hanya bisa menyimpan air dan memberikan manfaat kepada manusia, tapi tidak bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri. Ilmu yang Allah berikan kepada kita harusnya yang pertama kali menuai buahnya itu adalah diri kita, kemudian keluarga kita, kemudian baru orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu misalkan belajar, misalkan ikut taklim tentang wanita yang solihah, otomatis seharusnya itu yang pertama kali merasakan kesolihahannya ibu-ibu niku harusnya suami. Bapak-bapak sinau tentang kesolihan, maka harusnya yang pertama kali merasakan kesolihan panjenengan itu juga istri dan anak-anak. Baik. Kemudian yang ketiga itu seperti padang pasir. Padang pasir tidak bisa nyimpen, ora iso menumbuhkan tanaman dan tidak bisa menimbulkan air. Renek sama sekali, teko mungkin Tapi Bapak Ibu dirahmati Allah, kata para ulama, hati yang ketiga itu Pak, hanya hati-hati orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya, atau hati-hati orang munafik. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, insya Allah buat yang penting beriki hati yang hatinya itu seperti nomor 3 ini, gersang sama sekali. Kita pernah disampaikan dari Rasulullah SAW, pernah mendengarkan ceramah masih gur semriwing, masih cuman sebentar saja, tapi tidak terbekas sama sekali. Mlebu kuping kanan, metu kuping kiwa. Lewat tok, ndak bisa beramal apa ngajari menungso. Tapi kadang seringkali orang-orang yang seperti ini justru merasa dirinya itu lebih berilmu. Gimana Pak? Lebih berilmu, masyaallah. Artinya Bapak Ibu hadirin dirahmati Allah, tiga ketika Rasulullah SAW mempermisalkan seluruh umatnya, hatinya itu seperti 3 tanah ini, berarti tidak ada seorang pun dari manusia umatnya Rasulullah SAW maupun bangsa jin yang tidak pernah tersampaikan kepadanya ajaran beliau. Masih yang pelosok, masih yang pelosok, piye Bapak Ibu yang dirahmati Allah, misalkan suku-suku yang ada di Amazon, suku apa nih Bapak? Suku apa? Suku Amazon. Yang merah itu bangsa Amerika. Suku apa namanya? Indian. Ya. Bangsa Indian misalkan sing, atau orang-orang yang misalkan di pedalaman Amazon, di pedalaman Amazon, atau mungkin orang-orang suku Baduy yang ada di Jawa Barat, atau mungkin orang-orang Papua yang ada di hutan belantara. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mesti pernah tersampaikan, pernah datang kepada mereka peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah janji Allah dan Rasulnya. Tidak mungkin ada seorang dibiarkan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tersampaikan sama sekali kebenaran kepada mereka. Entah masuk ke logika kita maupun tidak masuk nalar pun tidak masuk nalar. Entah itu lewat mimpi, entah itu didatangi oleh seorang dai, entah itu pernah mendengarkan ceramah dan lain sebagainya, mesti tidak ada seorang pun yang hidup setelah Rasulullah SAW kecuali dia pernah mendengarkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal bagaimana dia mau berlaku, mau berbuat menjadikan hatinya seperti tanah yang subur, atau tanah yang gersang, atau justru tanah seperti padang pasir. Baik. Sekarang Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan saja. Hadis ini muttafaqun alaihi, disepakati atasnya, artinya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ke 163. Adzan jam itu nih. 43 47 di tengkas nih tadi. Oh 46. Oh masih lama di sana, beda nih kok. Nggih. Sama nggih. 42. Ya. An Jabir radhiyallahu taala anhu, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai dia dan bapaknya radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Masali wa masalukum," permisalanku dan permisalan kalian,
itu kama sali rajulin, seperti seseorang auqada naron, yang menyalakan pelita, yang menyalakan api. Faja'alat janadibu wal farashu, maka anai-anai dan lek wong Solo niku ngaranine samber nyawa. Nggih, Pak. Pak nggih. Lek mriki nggih samber nyawa. Oh iya. Aneh-aneh niku nggih, aneh-aneh nggih. Napa? Aneh-aneh niku rayap. Oh, aneh-aneh rayap. Lek samber nyawa napa? Hah? Mboten samber nyawa niku lho, Pak, binatang-binatang kecil sing senengane muteri lampu niku lho. Oh, samber moto. Nggih, biasane nyamberi moto. Lek orang Solo ngaran ini samber nyawa. Nggih. Jadi Rasulullah SAW, permisalan Rasul dengan kita itu seperti seseorang menyalakan api atau menyalakan lampu atau menyalakan pelita, maka hewan-hewan kecil-kecil ngoten niku sing iso miber saka jangkrik, terus bahkan juga belalang pun juga ikut, sampai laron dan lain sebagainya yang kecil-kecil itu semuanya pasti yaqa'na fiha, berusaha untuk mendekatinya. Wa huwa yadubbuhunna anha, maka Rasulullah SAW beliau berusaha untuk ngusir, Pak. Ketika belalang-belalang, ketika kemudian seseorang ketika kemudian dia menyalakan api atau menyalakan lampu, banyak binatang yang berkeliling, maka orang yang menyalakan tadi berusaha untuk supaya hewan-hewan itu jangan sampai masuk ke lampu. Engko lek ning lampu mati, ngene apa nggih, Pak? Mati kepanasan gitu. Wa ana hahidum bihujazikum anin nari wa antum tafallatuna min yadi. Saya pun juga seperti itu, berusaha untuk menghalau kalian dari neraka. Akan tetapi kalian masih ngeyel. Repot nggih. Kurang sayang nopo Kanjeng Nabi dengan kita. Kenapa nggih, Pak? Kurang sayang nopo Kanjeng Nabi dengan kita. Makanya kan Rasulullah SAW pernah mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku masuk surga, illa man aba, kecuali yang ndak mau. Siapa yang ndak mau ya Rasul? Siapa yang mentaatiku maka dia telah mau untuk masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku maka dia telah enggan dari masuk surga. Ora gelem lebu surga, Pak. Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita aturannya Rasul itu, Pak, penghalauan kita dari neraka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, neraka niku nggih dipermisalkan Rasulullah SAW seperti api yang tadi dinyalakan niku lho, Pak. Kalian jangan sampai kalian dekat-dekat dengan api ini gitu. Ini nerakanya Allah, jangan dekat-dekat ke sini. Nanti kalau sampean dekat ke sini binasa kalian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berusaha menghalau kita dengan sunnah-sunnah beliau, dengan peraturan-peraturan beliau, tapi seringkali kita memilah-milih. Waduh, lek aku pas dihalau Rasul dari situ, saya tak lewat sini aja. Aku lek misalnya ditamplek saka kene, saya tak lewat kono wae nggih. Kaya ibaratnya dalan ngoten, Pak nggih. Sing kono kok dibenahi, wis lewat kene wae. Sing kene dicegat, ya lewat sing tengah kono. Lek lor dicegat, wis nebus ngene. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah permisalan kita dengan Rasulullah SAW. Rasul inginkan yang terbaik untuk kita, tapi kadang seringkali kita ini lupa, bahkan tidak sadar dengan kebaikan Rasulullah SAW. Cintanya Rasul kepada kita begitu besar. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan hutang kita kepada Rasulullah itu jauh lebih besar daripada hutang kita kepada orang tua kita. Hutang kita kepada bapak kita dari nafkahnya, hutang kita dari ibu kita kepada ibu kita dari perawatannya, menyusuinya, kemudian mengandungnya beliau. Akan tetapi hutang kita kepada Rasulullah SAW itu adalah tentang akhirat kita. Makanya sampai Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaihi, sampai saya itu lebih dicintai miwalidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan putranya, wan nasi ajmain, dan seluruh manusia.
Manusia manapun yang pertama kali harus lebih kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang bahkan untuk bersolawat kepada beliau pun kadang kita jarang. Seorang sahabat Pak Bilal bin Rabah, saya sebenarnya punya 2 kisah Pak untuk kerinduan para sahabat kepada Rasulullah. Para sahabat yang ketemu Kanjeng Nabi mau Pak, rindunya sampai seperti itu. Sahabat Bilal bin Rabah, sepeninggal Rasulullah SAW, beliau tidak mau azan. Aku ragilem azan. Kenapa? Nanti kemudian kita ketahui, ternyata azan itu menyebabkan beliau semakin rindu kepada Rasul. Bukan meratap, akan tetapi memang benar-benar rindu, sedih dengan kepergian Rasulullah. Ketika Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah beberapa tahun, jadi Bilal sepeninggal Rasulullah, semuanya pulang. Bilal ini pulang, Bilal pergi dari Madinah ke Syam. Di Syam dia bertahan lama di sana beberapa tahun. Akhirnya Pak, yang namanya rindu ya, rindu. Maka beliau datang ke Madinah, rindu dengan Madinah, rindu dengan para sahabat, rindu dengan Rasulullah. Beliau berkunjung pertama kali menziarahi kuburannya Rasul untuk berdoa kepada beliau. Bukan meminta, tapi berdoa kepada beliau. Kemudian Pak, ternyata waktu itu sebelum subuh Abu Bakar juga datang di situ. Loh, Bilal sampean kok tekoni gini? Iya, ternyata Bilal mengatakan, saya bermimpi ketemu Rasulullah SAW, maka saya rindu dengan Madinah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka Abu Bakar mengatakan, Bilal, sampeyan adano. Apa kata Bilal? Saya tidak mau adan. Ternyata Pak, 2 orang cucunya Rasul, Hasan Husain, datang Pak. Langsung memeluk Bilal, kemudian meminta, hei Paman Bilal, tolong adzan. Ketika melihat Hasan Husain Pak, tangannya Hasan Husain itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wajahnya, keperawakannya itu sama dengan perawakan Rasul. Bilal melihat Hasan Husain Pak, langsung nangis Pak, langsung menangis, rindu sama Rasulullah. Akhirnya karena diminta oleh 2 cucunya Pak, akhirnya beliau adzan. Salat subuh, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beliau menyibak para jamaah, maju ke depan, kemudian beliau naik, akhirnya beliau mengucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seluruh yang ada di masjid nangis semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal pun juga nangis, adzan sampai nangis Pak. Ketika kemudian Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, panjenengan nanti kalau lihat di sejarah Bapak Ibu dirahmati Allah, ini tercatat dalam sejarah, dalam sirah Nabawi. Ketika Bapak Ibu dirahmati Allah, Bilal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, seluruh orang-orang yang tinggalnya di sekitar masjid semuanya gerudukan semuanya. Oh, apakah Rasulullah SAW masih hidup? Kok adanya mirip sama adanya di zaman Rasul? Maka para sahabat yang ada di masjid mengatakan, enggak, Rasulullah SAW itu sudah meninggal, tapi ini Bilal, muadzinnya Rasulullah SAW. Seluruh penduduk Madinah menangis. Maka ketika Bilal mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau jatuh pingsan, tidak meneruskan adzannya karena terlalu rindu dengan Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kerinduan para sahabat yang sudah ketemu Rasul itu seperti itu. Padahal sudah ketemu Rasul, tiap sholat ketemu Rasul, tapi ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada seorang sahabat namanya Thauban Pak. Thauban itu suatu kali Rasul mengatakan dalam riwayat Imam Ahmad, ya Thauban, ma ghayyara launuka, hei Thauban, sampean kok berubah warna? Berubah warna itu bukan hijau terus kuning. Kenapa? Biasanya coklat seger buger, ini tok pucat pasi. Apa kata Thauban? Ya Rasul, saya bukan karena tidak punya makanan. Saya seperti ini kurus, pucat pasi ini bukan karena saya sedang sakit. Terus apa yang menyebabkan kamu berubah seperti ini? Beliau mengatakan, karena saya sehari tidak ketemu panjenengan itu, saya tidak doyan makan. Sehari tidak ketemu Rasul, tidak doyan makan Pak. Sampai saya ketemu panjenengan, saya baru jengah untuk makan. Dan ini beberapa hari ini saya memikirkan, saya dan panjenengan bisa bertemu seperti ini, kita bisa berkumpul dengan panjenengan di dunia ini. Tapi kalau nanti kalau masuk surga, panjenengan bersama dengan para nabi, terus kita bagaimana? Saya tidak bisa ketemu
Mosok saya orang biasa ketemu panjenengan ketika bersama dengan para nabi. Bapak Ibu dirahmati Allah, karena kisah ini, karena perkataan Thauban ini, maka turun ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin. Fasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik bersama para nabi. Kalau misalkan derajatnya lebih rendah, panjenengan kalau tidak bisa setingkat Nabi, Pak, pasti panjenengan nanti bisa setingkat para siddiqin, Abu Bakar as-Siddiq. Kalau panjenengan tidak bisa setingkat dengan siddiqin, Pak, dipertemukan oleh Allah setingkat dengan para syuhada. Kalau panjenengan tidak bisa setingkat sesurga dengan para syuhada, maka panjenengan akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setingkat dengan orang-orang saleh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka spontan ketika ayat itu turun, Thauban pun lega. Alhamdulillah, masya Allah. Kerinduan para sahabat yang bertemu Rasul aja seperti itu. Ya, bagaimana dengan kerinduan kita? Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan? Cukup? Cukup. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.